Lanjut ya, di nomor 3. Tugas dan wewenang salah satu lembaga pemerintahan antara lain ini menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi rakyat. Nah ini jelas ya, ada kata menghimpun aspirasi rakyat itu berarti kan DPR, MPR kayak gitu ya, yang kita pilih ketika pemilu, DPR, DPD, MPR ya. Nah, tapi di sini ada tambahan memberi persetujuan presiden. Untuk apa? Untuk menyatakan perang. Nah, berarti di sini sudah mengerucut lagi ya, yang presiden mintai pendapat tentang menyatakan perang maupun membuat perdamaian. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan anggota KY. Nah, tadi sudah di nomor 2 kita, Komisi Yudisial tadi yang ngurusi hakim ya. Nah, di sini Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh siapa? Ya, oleh lembaga negara yang ini nih yang kita bahas ini. Terus memberi pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Nah, kata kuncinya ini ya. Presiden itu punya empat kelebihan ya. Dia punya hak namanya amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Nah, jelas untuk yang amnesti dan abolisi ini adalah haknya DPR ya. Jadi memberi pertimbangan kepada presiden tentang adanya amnesti dan abolisi itu adalah wewenang dari DPR ya. Jadi jelas di sini wewenang siapa ini DPR. Nah, tadi di nomor 2 sudah kita bahas lembaga yudikatifnya. Di nomor 3 ini kita belajar lembaga legislatifnya ya, teman-teman. Jadi lembaga legislatif di sini adalah DPR. DPR punya tugas apa saja? Tadi sudah menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat. Yang kedua, memberi persetujuan kepada presiden untuk yang pertama apa? Menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial ya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal apa? Pemberian amnesti dan abolisi. Kemudian mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Terus memilih anggota BPK. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan itu nanti yang milih juga DPR, tetapi mempertimbangkan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Terus tadi memberi persetujuan kepada KY terkait calon hakim agung. Nah, benar kan ya tadi KY itu yang milih calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Memilih 3 hakim konstitusi. Nah, hakim konstitusi ini nanti hubungannya sama Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya diajukan kepada presiden. Jadi teman-teman, ini adalah wewenang dari siapa? Dari DPR ya. Tadi kita sudah belajar 2 ya lembaga ya. Yang pertama tadi Komisi Yudisial yang urusannya mengusulkan pengangkatan hakim agung, kemudian menjaga martabat perilaku hakim, itu Komisi Yudisial. Yang kedua itu adalah DPR ya. DPR tadi memberi persetujuan kepada presiden kalau menyatakan perang. Lah ini semua materinya ada di mana? Ada di Undang-Undang Dasar. Maka tadi sudah saya bilang di nomor 1 tadi 4 pilar kebangsaan harus teman-teman kuasai semua. Apa? Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Mumpung masih lama ya waktu ujiannya, boleh tuh ya teman-teman cari mulai sekarang tuh UUD 1945 di print. Oke, dari pasal 1 sampai dengan selesai. Nah, ini nanti ada di dalam situ ya. Jadi ada di dalam undang-undang yang menyatakan bahwa DPR punya tugas dan wewenang itu semuanya. Gitu ya, teman-teman. Lanjut nomor 4. Pada 12 Agustus 1928 ya, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan.
dan membuat manusia hidup dalam roh. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini jelas ya. Ada kata kuncinya apa di sini? Demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Yang muncul sebagai ikutan formasi Negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, ada nagari di Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan lain-lain. Pernyataan tersebut merupakan landasan historis. Nah, historis itu dari kata histori, sejarah, ya. Ini kira-kira menceritakan sila keberapa toh gitu ya kalau secara gampangnya. Jelas ya, karena tadi sudah saya katakan bahwasanya kata kuncinya ini ya demokrasi. Nah, demokrasi itu bentuk perwujudan Pancasila sila keberapa? Nah, sila keempat. Kenapa? Karena di sini ada kata kerakyatan ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal pelaksanaan pemilu, kemudian pemilihan kepala desa atau pemilihan presiden itu ya, intinya di situ ada demokrasi, maka itu sesuai dengan pengamalan sila keempat ya. Karena di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam musyawarah dan perwakilan. Kenapa kok kita harus ada DPR ya? Karena ini tadi pemerintahan kita itu ada perwakilan rakyat. Siapa yang mewakili rakyat? DPR gitu ya. Jadi kita harus mempercayakan suara kita kepada wakil-wakil rakyat, itu juga masuk ke dalam sila keempat Pancasila. Oke, sampai nomor 5 ya ini nanti ya. Silahkan nanti boleh bertanya ya. Jadi gunakan pertemuan meet kita ini semaksimal mungkin teman-teman. Jadi untuk nomor 1 sampai 5 misal ada yang masih mau ditanyakan boleh ya. Jadi kalau tidak bisa jangan diam saja. Nomor 5, di antara kalimat-kalimat berikut manakah kalimat aktif intransitif? Nah, ini sekarang materi kalimat aktif ini sudah masuk di kelas 4 SD ya teman-teman. Jadi saya ngajar di kelas 4 SD itu materinya ini. Ada kalimat aktif transitif ya. Ada kalimat aktif intransitif. Intransitif itu tidak perlu objek. Dia menangis. Nah, itu kan nggak perlu ada objeknya. Tapi kalau dia makan itu perlu objek. Makan apa? Oh, makan bakso. Oh, berarti itu kalimat aktif transitif ya. Tapi kalau kalimat aktif intransitif itu tidak memerlukan objek ya. Jadi saya ulang lagi, untuk kalimat aktif intransitif itu kata kuncinya apa tadi? Intransitif itu tidak perlu objek ya. Nah, kalau ia belajar. Nah, belajar ini bisa kita beri objek ya. Belajar apa? Misalnya kayak teman-teman ini belajar SKD CPNS gitu ya. Belajar bahasa Indonesia. Belajar matematika. Itu berarti aktif transitif. Kenapa? Karena perlu objek. Jadi materi bahasa Indonesia itu juga masuk ke wawasan kebangsaan ya. Jadi jangan dikira wawasan kebangsaan hanya belajar tentang 4 pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak. Bahasa Indonesia itu juga masuk ke dalam materi tes wawasan kebangsaan ya. Nah, tadi saya ulang ya, boleh sambil dicatat ya, karena ini materi penting ya. Untuk intransitif itu tidak perlu objek. Nah, tadi kalau belajar ini bisa kita beri objek. Belajar matematika, belajar IPA, maka yang A ini transitif. Bahasan bekerja. Nah, bekerja di sini juga bisa kita beri objek ya. Bekerja apa? Dia sebagai apa? Nah,
Kalau menangis ini nggak bisa kita beri objek ya. Menangis apa ya? Nggak ada objeknya. Ya, adanya keterangan meraung-raung di sini, keterangan yang menjelaskan menangisnya. Kalau melukis bisa ya, ia melukis pemandangan, ia melukis vas bunga misalnya. Nah, nomor E jelas memeluk siapa? Ibunya, berarti ibunya ini sebagai objek. Maka untuk A, B, D, dan E ini masuk ke kalimat aktif transitif. Nah, yang intransitif yang nggak perlu objek itu adalah yang C. Ia menangis, ia marah, ia bersedih. Itu semua intransitif karena tidak memerlukan objek. Baik, kita sudah bahas nomor 1-5. Ada pertanyaan, boleh raise hand teman-teman. Atau mau langsung dilanjut nomor 6. Silahkan yang mau bertanya boleh. Mau dilanjutkan nomor 6 atau mau ke TIU teman-teman? Halo? Silahkan. Mau lanjut nomor 6-10 atau ke TIU nih? Boleh open mic loh teman-teman, silahkan. Kak, itu mau nanya itu kalau ke TU kayak kakak maksud itu kayak mana? Oh ya, TIU ya. Jadi nanti ada 3 jenis soal yang teman-teman akan dapatkan ya ketika tes CPNS itu ya. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan atau TWK ya, kita singkatnya TWK. Ya, yang kedua itu jenis soalnya TIU. Nah, di sini ada di mulai nomor 31. Nah, ini tes intelijensi umum ya, atau kita sebut TIU. Yang nomor 4, yang ketiga itu tes kemampuan kepribadian atau TKP. Jadi ada 3 jenis tes yang nanti akan teman-teman temui di tes CPNS ya, baik itu dari tahun ke tahun ya sama, tesnya 3 itu, TWK, TIU, dan TKP ya. Nah, untuk amannya sebenarnya target skor harus di atas 400 ya teman-teman. Jadi satu nomor itu skornya 5. Jadi dari 110 soal tuh amannya memang teman-teman harus betul 80 soal atau skor 400 ya. Apalagi ini buat teman-teman yang baru pertama kali tes harus ada motivasi yang tinggi ya. Karena tes CPNS itu ya sekali, nggak teman-teman sukses, alhamdulillah. Kalau gagal ya pasti menyesal karena harus nunggu tahun berikutnya gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan maksimal. Ya, soal yang sudah saya berikan di tipe pertama ini sudah melangkap seluruh kisi-kisi yang ada di soal tes CPNS. Ya, soalnya ya kayak gini ya, harus mau belajar tentang tadi pilar negara, tentang lembaga-lembaga negara, tentang Pancasila, tentang bahasa Indonesia. Itu yang ada di TWK. Kalau TIU itu tentang matematika, intelijensi, silogisme, kayak gitu. Yang tes ketiga itu TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, dalam tiap-tiap soal, dalam tiap jenis soal itu ada passing grade-nya masing-masing ya. Untuk yang tahun ini belum
belum keluar pengumuman terbaru tentang passing grade, nanti kalau sudah akan saya info. Jadi teman-teman harus menguasai ketiga-tiganya. Jadi tidak boleh katakan saya TWK aman tapi TIU nggak bisa. Oh ya, nggak bisa, harus ketiga-tiganya teman-teman kuasai sehingga nilainya di atas di atas batas tuntas katakan. Baru setelah teman-teman nilainya di atas batas tuntas nanti di ranking sebanyak 3 kali jumlah formasi. Kalau formasi 100 berarti diambil berapa besar? 300 besar. Nanti untuk seleksi lagi namanya seleksi kompetensi bidang sesuai yang teman-teman ikuti gitu. Silakan. Mau ada pertanyaan lagi? Boleh ya. Jadi di sini di momen ini silahkan pergunakan kesempatannya untuk bertanya, untuk menanyakan apa yang teman-teman masih belum paham, belum tahu tuh boleh. Jadi kita terbuka gitu, sehingga nanti kalau saya membersamai teman-teman, saya tahu teman-teman tuh katakan belum paham di mana atau mungkin pengen diulas lagi di bagian mana gitu, dan harus ada kesungguhan. Saya kayak tadi ketika saya bilang ini dicatat ya, ini penting karena memang itu masuk ke materi yang sering keluar di tes. Memang nggak bisa persis ya teman-teman, nggak bisa persis soalnya nanti persis kayak yang saya berikan gitu, nggak mungkin karena saya juga bukan tim pembuat soal, tapi kita mengacu kepada kisi ya, jadi sudah ada kisi-kisinya. Nah kita belajar sesuai dengan kisi-kisi dari tes tersebut gitu. Nah teman-teman punya hak 16 kali pertemuan Zoom dengan saya. Jadi ini baru pertemuan pertama, wajar ya kalau teman-teman baru ketemu soal yang seperti itu kayak gitu. Nanti harapannya semakin ke pertemuan berikutnya teman-teman harus semakin tinggi rasa ingin tahunya, harus semakin mau mencoba, mau bertanya seperti itu, karena nanti ya yang akan menghadapi tes itu adalah teman-teman itu sendiri gitu. Lanjut aja Bu untuk 5 soal lagi di TIU dan 5 soal lagi di TKP Bu. Oke. Baru pertama. Ya, jadi ini kita bahas 5 soal dulu per tipe gitu nggih. Jadi tadi sudah ketemu soal TWK seperti itu. Dan sekarang kita akan belajar 5 soal TIU. Nah, ini untuk pertama memang saya campur dulu ya untuk ngetes teman-teman tuh. Teman-teman sudah tahu belum kalau ada TWK, TIU, TKP. Nah, nanti untuk terawat berikutnya itu per bab. Jadi TWK semua. Terus tryout berikutnya nanti TIU semua kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman lama-lama tahu, oh ternyata aku tuh masih lemahnya di TIU ya gitu. Oh aku ternyata masih lemahnya di TKP ya kayak gitu ya. Jadi ini untuk yang pertemuan pertama, kedua nanti masih bahas campur. Nah untuk yang ketiga selanjutnya nanti kita bahasnya per sub ya, per sub TWK, TIU dan TKP gitu. Baik. Saya lanjutkan untuk 5 nomor TIU ya. Tadi usulan dari Mas Jamsid ini ada 5 soal TIU ya. Yang pertama, ya sebenarnya TIU itu tidak perlu teman-teman menghafal materi matematika SMA itu enggak loh sebenarnya ya. Sebenarnya ini lebih ke materi logika ya. Jadi enggak terus ngafalin luas, keliling, volume gitu, enggak kayak gitu. Tapi lebih ke logika matematika teman-teman ya, apalagi yang udah lama nggak belajar matematika itu harus diasah lagi. Jika P itu 1/4 dari 80. Nah, dari di matematika itu artinya dikali teman-teman ya. Jadi 1/4 dari 80 itu 1/4 kita kali dengan 80. Nah, sambil dicoret-coret yuk dihitung. 1/4 dikali 80 itu dapatnya 20 ya. Jadi harus mau ngitung, nggak bisa kalau hanya ngeprint lembar jawab ini terus teman-teman ngafalin itu nggak bisa ya, harus ngitung. Nah dan Q itu 80%. Nah, 80% itu sama dengan 80 per 100 ya, persen itu per 100, atau kalau kita jadikan desimal itu 0,8. Ini ya 80% itu 0,8.
dari itu dikali. 0,8 dikali 25. Jawabannya 20. Nah, berarti apa hubungannya P dan Q? No, kita hanya nyari angka P, terus nyari angka Q, terus kita cari hubungannya, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan, gitu ya. Nah, di sini ternyata setelah kita hitung P-nya 20, Q-nya juga 20. Maka hubungan P dan Q adalah apa? P sama dengan Q. Gitu ya. Jadi itu tipe yang pertama. Jadi nanti ada 2 buah angka yang harus teman-teman cari tahu. Terus dicari hubungannya, apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau berapa kalinya, misalnya gitu. Nomor 2. Nah, kalau barisan mau nggak mau harus nulis rumus ya teman-teman, karena barisan ini pasti keluar di soal SKD karena masuk ke dalam kisi-kisi. Ya, kalau teman-teman sudah lama nggak belajar matematika gitu ya, ya harus mau apa? Harus mau belajar rumusnya kalau khusus barisan ini. Ayah membagikan 78 bola kepada 6 anaknya, yang setiap anaknya mengikuti pola barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika ini barisan yang selalu bertambah. Ya, bertambah. Misalnya 1 jadi 4, gitu ya. 1 jadi 4. 4 jadi 7. Nah, berarti itu kan bertambah 3 terus. 7 jadi 10. 10 jadi 13. Nah, ini berarti bertambah 3 terus. Itu namanya barisan aritmatika. Saya ulang, barisan aritmatika itu barisan yang selalu bertambah dengan jumlah penambahan yang sama. Nah, di sini diketahui bahwa anak paling muda itu dapat bolanya paling sedikit. Nah, anak paling muda dapat 3 bola. Sedangkan anak tertua dapat bola paling banyak. Nah, berarti di sini A itu namanya barisan pola paling sedikit, ya A. A-nya berapa? 3, karena tadi anak yang paling sedikit dapat 3 bola. Dan jumlah bola itu disebut SN, ya ini materi SMP ya teman-teman. Barisan aritmatika diulang lagi di SMA. Maka silahkan ya teman-teman sambil mengingat kembali materi barisan aritmatika. Di mana SN-nya itu tadi 78. Ya, tadi saya ulang, untuk A-nya itu 3. Kenapa 3? Karena tadi ya, dia adalah suku yang paling kecil. Terus untuk jumlahnya itu ada SN namanya. Nah, SN itu jumlah seluruh bola. Ya, teman-teman. Oke, saya lanjut. Di mana rumus SN ini harus teman-teman catat ya, karena ini mau nggak mau harus dihafalkan. SN itu banyak bola, banyak suku ke N, jumlahnya. SN rumusnya ini N/2 dikali A plus UN. Ya, N itu banyaknya. Tadi ada berapa? 6 ya, ada 6 barisan, maka di sini N-nya 6. Kan tadi anaknya 6 kan, dibagi ke 6 anaknya. Nah, berarti N-nya ada 6. A tadi suku paling sedikit, 3. UN itu suku yang paling banyak. Yang paling banyak ini berarti anak tertua tadi. 78 sama dengan 6 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2, 3 ya. 3 dikali 3 plus UN. Nah, berarti ini kita kalikan. 3 kali 3 itu 9. 3 dikali UN itu 3 UN gitu ya. Baru ini kita pindah ya, 9-nya kita pindah jadinya 3 UN-nya berapa? 78 dikurangi 9. 3 UN-nya 69, berarti 1 UN berapa? 1 UN 69 dibagi 3. Jawabannya 23. Oh, ketemunya UN
U ke-6 itu 23. Berarti anak yang paling besar dapatnya 23, anak yang paling kecil dapatnya 3. Nah, setelah UN ini kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya juga harus mau ngafalin ya. UN sama dengan A ditambah N-1. Karena ini N-nya 6, maka N-1, 6 kurangi 1, 5. A plus N-1 kali B. Ini rumusnya dari UN. UN A plus N-1 kali B dapatnya 23. Padahal tadi A-nya 3. Ya. 3 plus 5B itu 23. Berarti 5B berapa? 5B 23 dikurangi 3. 5B-nya 20. Berarti B-nya berapa? 20 dibagi 5. Berapa? 4. Oh, berarti B-nya 4. Bedanya itu 4. Sehingga kalau kita tulis kalau bedanya 4, maka yang pertama kan tadi 3 ya. Awalnya tadi 3. Ini anak pertama 3. Berarti ditambah 4. 3 tambah 4, anak kedua berarti 7. Gitu ya. 7 ditambah 4 lagi. Berarti berapa? 11. 11 ditambah 4 lagi 15. Oh, berarti anak ke-3 itu U4 ini ya, dia urutan ke-4, bolanya 15. Kalau ditanya anak ke-5, anak ke-1, 2, 3. Oh, ini yang tanyakan anak ke-3 ya, anak yang ketiga. Oh, ini saya salah ya, anak yang ketiga bukan anak yang keempat ya soalnya ya. Kalau anak yang ketiga berarti dapatnya berapa tadi? 11 karena U3. Tapi kalau anak yang keempat ya, kalau yang ditanyakan anak yang keempat U4 itu berarti 15. Anak kelima berapa? Tambahkan lagi tadi dengan 4 karena ini tadi diperoleh bedanya itu 4. Berarti naiknya tuh 4 di setiap kali barisan ini ya. Jadi nanti adil anak pertama 3. Anak kedua 3 ditambah 4 7. Anak ketiga 7 ditambah 4 11. Anak keempat. Nah, tadi yang ditanyakan harusnya anak keempat ya. Anak keempat berarti berapa? 11 ditambah 4 15. Anak kelima berapa? Nanti kalau ditanya anak kelima, ya ini tinggal ditambah 4 lagi. 15 tambah 4 19. Terus anak terakhir 19 ditambah 4 23. Betul ya tadi anak terakhirnya 23 gitu ya. Ini memang salah satu caranya ya harus mau ngafalin rumus. Rumus SN sama rumus UN ya. SN itu jumlahan seluruh suku ya, teman-teman. Jadi ini rumus untuk deret aritmatika ya. Nah, ini saya perbesar di sini. UN ya, suku ke N. Suku ke N itu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali bedanya. Ya, suku ke N. Suku ke berapa? Apakah suku ke 1, kedua? Nah, ini suku. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini suku pertamanya 4, suku keduanya 7, suku ketiganya 10, suku keempatnya 13. Ini namanya suku. Tapi kalau jumlah itu semuanya. Jumlah sampai suku ketiga berapa? 4 tambah 7 tambah 10. Nah, itu namanya jumlah. Suku ke N rumusnya N/2 dikalikan A ditambah UN. Nah, ini harus teman-teman pahami gitu ya. Ini untuk deret aritmatika. Baik, saya kembali ke soal nomor 33. Nah, untuk soal nomor 33 ini kemampuan teman-teman membaca tabel. Ya, jadi gampang nggih. Yang ditanyakan hanya selisih harganya tertinggi antara superior dan deluxe. Jadi hanya mencari selisihnya saja. Gitu ya. Masing-masing dicari selisihnya. Nah, Aster berapa selisihnya, Bougainville berapa selisihnya, kayak gitu ya.
sampai Edelweiss. Edelweiss berapa nih selisihnya? Ternyata paling tinggi selisihnya yang Edelweiss karena 129.900. Jadi tadi yang pertama tipe TIU tadi tentang ini ya, membuat hubungan dari dua buah angka atau dua buah variabel yang belum diketahui. Tipe keduanya deret aritmatika yang harus teman-teman kuasai. Tipe ketiganya tentang membaca tabel. Ya. Lanjut TIU yang keempat itu tentang membuat hubungan logika. Logika verbal ya, logika dari sebuah kata teman-teman. Nah, di sini ada ayam bekisar. Di sini ada mobil LCGC. Nah, apa ya keterhubungannya gitu ya. Maka di sini ayam bekisar ini nanti kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkan dengan sepeda motor. Nah, kenapa? Karena sama-sama punya kaki dua. Ya, ayam bekisar kakinya dua, motor rodanya dua. Nah, sedangkan yang sini kita isi dengan macan tutul. Macan tutul kita hubungkan dengan mobil LCGC. Kenapa? Karena macan tutul kakinya 4. Mobil LCGC rodanya 4. Jadi ayam bekisar dihubungkan yang depan, kita hubungkan juga dengan yang depan gitu ya. Jadi ayam bekisar dihubungkan dengan sepeda motor. Kalau yang belakang macan tutul dihubungkan dengan mobil LCGC. Gitu ya, teman-teman. Keterhubungan di sini harus berdasarkan dari logika. Apa logikanya? Sama-sama berkaki atau beroda dua untuk yang depan. Untuk yang belakang sama-sama berkaki atau beroda 4. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Silahkan yang mau tanya boleh. Baik, saya lanjut ke TIU ya, yang kelima. Nah, tadi kita bahasnya 5 nomor semua ya, di semua bidang dulu ya. Oke. Yang nomor 35 ini tentang kemampuan teman-teman mengubah pecahan ya, teman-teman. Di sini nanti ini boleh teman-teman print ya. Ini udah tak buatkan pecahan-pecahan istimewa yang sering keluar gitu ya. Kalau setengah kan teman-teman udah tahu, kalau setengah ya 0,5 gitu. Nah, ini yang selain setengah ya teman-teman. Contohnya ini sepertiga. Nah, sepertiga itu 0,33333 terus. Nanti kalau ketemu soal 0,33333 berarti ubah saja menjadi pecahan. Berapa pecahannya? 1/3. Tuh. Lah ini bisanya diapakan? Harus banyak berlatih ya, harus banyak berlatih soal. Ketemu 0,666667 berarti berapa? 2/3. Ini kalau penyebutnya 3 ya. Jadi penyebutnya 3 itu sepertiga sama 2/3. Jadinya ini 0,3333. Kalau yang 2/3 0,667. Kalau penyebutnya 4, saya rasa ini teman-teman sudah bisa. Kalau 1/4 itu 0,25. Kalau 3/4 0,75. Kenapa kalau 2/4 gak ditulis? Karena 2/4 sama dengan setengah. Setengah berapa? 0,5. Ini untuk penyebutnya 4. Kalau untuk penyebutnya 5, 1/5. 1/5 0,2. 2/5 0,4. 3/5 0,6. 4/5 0,8. Kalau 6, 1/6 0,1667. 2/6 sama aja dengan 1/3.
0,333. 3/6 sama dengan setengah, 0,5. 4/6 sama dengan 2/3, 0,6667. 5/6, 0,833, dan seterusnya. Nah, 1/9 kayak gini, 0,111, 2/9 0,222, 3/9 0,3, dan seterusnya. Jadi intinya di sini ya harus mau menghafal atau sering latihan soal. Dengan sering latihan soal nanti hafal dengan sendirinya. Nah, di sini kalau 18,75% itu berarti 0,1875. Nah, 0,1875 di sini adalah 3/16 ya. Maka di sini kita ubah jadi 3/16. Karena 3/16 kalau saya kali dengan 32 tinggal dicoret ya ini ya. 16 kita coret dengan 32 dibagi 16 dapatnya 2. Sehingga 2 kali 3 dapatnya 6 gitu loh. Terus 3/9 dikali 0,81 ya tinggal kita coret saja. 9 sama 81 ini dibagi 91, ini dibagi 9, 9 ya. 3 kali 9 0,27 ya. 6 dikurangi 0,27 dapatnya 5,73. Ya mau nggak mau ya nggak pernah, yang jarang belajar matematika harus mau cari-cari soal pecahan dan desimal kalau teman-teman pengen berhasil nanti di SKD CPNS 2024 ya. Jadi silahkan cari soal tentang ini. Ini banyak di materi SD kelas 6 itu banyak. Pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, kayak gitu. Oke, 5 soal TU sudah. Saya lanjutkan ke 5 soal TKP. Sebelum saya lanjut ke 5 soal TKP, ada yang mau tanya enggak teman-teman? Baik, saya lanjut ya. Ini 5 soal terakhir yang kita bahas tentang TKP ya. Nah, TKP nanti kalau saran saya ketika mengerjakan soal TKP, teman-teman harus mengerjakannya di awal. Ya, kenapa? Karena memang TKP ini perlu bijaksana dalam menjawab, perlu otaknya gitu harus masih fokus gitu loh. Biasanya kalau TKP dikerjakan di akhir itu gagalnya nanti di TKP gitu. Jadi mending TKP mulai nomor 66 ini bisa teman-teman kerjakan lebih dulu gitu ya. Baik, di sini soalnya Ayu Diana bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket terkemuka. Pada suatu ketika ada pelanggan yang protes. Nah, di sini nanti teman-teman akan menghadapi banyak kasus ya. Oh, di sini kasusnya apa? Ada pelanggan yang protes karena kembalian yang diberikan kurang. Pelanggan tersebut lalu melaporkan hal tersebut kepada manajer Anda. Menurut pelanggan tersebut, kejadian kekurangan jumlah kembalian ini kerap terjadi. Padahal Ayu merasa kalau ini merupakan pertama kalinya dia melakukan kesalahan tersebut. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda menjadi Ayu? Nah, di sini tadi kita dituduh ya, teman-teman. Dituduhnya jadi ya betul kalau kita salah ya, tapi ini bukan kerap terjadi, ini baru pertama kali. Nah, di sini yang akan kita lakukan apa? Kita bertanya kepada pelanggan tadi mengenai keluhan yang dia alami bersama dengan manajer Anda. Kenapa? Karena Anda bekerja itu di bawah atasan Anda. Ya, dimanapun Anda bekerja nanti. Nah, di sini diumpamakan manajer itu sebagai atasan kita kan. Maka ketika kita menghadapi problem, kita harus melakukannya dengan profesional. Ya.
Kadang ada pelanggan yang cenderung membesar-besarkan kejadian yang menimpanya sehingga merugikan kita. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa mengeluh atas pelayanan yang diberikan itu juga hak dari pelanggan. Dan kita perlu menghadapinya secara profesional. Jika keluhannya dibesar-besarkan, maka perlu diselidiki bersama-sama dengan yang berwenang. Ya, siapa yang berwenang? Ya, manajer kita. Maka yang betul yang gitu ya. 67. Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Pusat yang memiliki unit vertikal di seluruh Indonesia. Pada suatu hari Anda diberi tugas keluar kota dengan naik pesawat untuk melakukan monitoring evaluasi kantor. Di tengah penerbangan tersebut, orang yang duduk di sebelahmu berbincang-bincang dengan sangat keras dengan temannya yang di sebelahnya, sehingga mengganggu. Dari perbincangan mereka Anda mendengar dialek yang mereka gunakan seperti bahasa yang berasal dari daerah tertentu. Perbincangan tersebut berlangsung sangat lama sehingga beberapa penumpang yang duduk di sekitarmu juga terlihat tidak suka. Nah, di sini sejauh mana kita apa? Kita punya sikap toleransi, teman-teman. Jadi sebagai seorang ASN diharapkan ya, teman-teman nanti menjadi orang yang punya sikap toleransi dimanapun teman-teman berada. Nah, toleransi di sini toleransi apa? Toleransi dari tadi dia memakai dialek bahasa daerahnya, gitu ya. Nah, kalau kita apa yang akan kita lakukan? Apakah berpikir dan menebak atau menggerutu di dalam hati, ajak bercakap-cakap dan menanyakan asal daerah mereka, ajak mengobrol selama di pesawat. Tidak menggubris. Nah, sikap yang sosial ya, jadi kepribadian di sini yang ingin diuji kepribadian sosial kita. Kalau bercakap-cakap itu kan hanya sebentar ya. Kalau ini kita ajak mereka ngobrol di pesawat. Nah, ini adalah tindakan yang dalam hal ini dianggap paling baik. Kenapa? Karena di sini indikator sosial budaya. Kita dituntut untuk bisa ya merayakan keragaman, harus bisa memaklumi adanya perbedaan gitu ya. Nah, tidak diskriminatif dan kita berusaha mengenal satu sama lain. Ini yang diujikan. Nah, teman-teman tidak mau tahu, mesti teman-teman jawabnya yang males ngapain aku ngobrol. Tapi bukan itu sikap yang diharapkan sebagai seorang ASN. Ya, ASN itu harus punya kompetensi sosial budaya. Jadi di sini dalam konteks soal di atas, dialek seseorang merupakan sesuatu yang sulit untuk diubah ya. Orang punya dialek tertentu itu kan nggak bisa diubah. Orang Madura misalnya, orang Batak itu kan nggak bisa diubah. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa atas itu, sehingga ada baiknya kita mencoba apa? Kita mencoba mengenal penumpang tadi. Kita coba kenal penumpang tadi ya. Mengajaknya berbincang-bincang sembari mengenal kultur atau budaya penumpang tersebut lebih dekat tanpa tendensi rasisme ya. Maka apa yang paling pas jawabannya? Yang diajak mereka mengobrol selama di pesawat. Bercakap-cakap ya betul, tapi poinnya tidak maksimal. Kalau bercakap-cakap kan berarti hanya sebentar, tapi kalau mengobrol selama di pesawat berarti di sini konteksnya lama. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang untuk soal TKP ini tidak bisa kalau teman-teman hanya pakai perasaan ya, karena di sini harus yang kita gunakan adalah logika berpikir kita. Posisikan teman-teman sebagai seorang ASN yang profesional. Ya, ASN yang profesional gitu. Jadi memang tes ini yang diujikan sejauh mana kita mengambil keputusan
di dalam setiap kali kita menemui sebuah kejadian-kejadian. 68. Teman kantor Anda dalam fase suntuk dalam bekerja. Nah, nanti juga akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman udah jadi ASN gitu ya. Mesti ada tuh fase ketika suntuk bekerja. Kebetulan hari ini adalah peak season bagi kantor Anda. Pekerjaan sedang banyak-banyaknya. Dan kemungkinan hari ini atasan Anda memberikan tugas yang sangat berat. Nah, bagaimana nih sikap Anda teman-teman kalau sedang mengalami hal itu? Ya, temannya baru bosen gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? A. Memberi nasihat dan motivasi ya. Bayangkan temennya udah bosen gitu ya, diberi nasihat oke, motivasi ya tetap aja kan nanti dia tetap suntuk gitu ya. Memberikan buku-buku kiat motivasi bagi pekerja, nah, agar teman Anda terinspirasi. Jadi ini ya betul gitu ya, tapi kurang menyelesaikan masalahnya. Kalau yang C, memberikan kiat-kiat tidak suntuk dalam bekerja yang biasa dilakukan oleh diri sendiri. Nah, berarti di sini teman-teman tuh berbagi cara. Biasanya aku tuh kalau nggak suntuk tuh caranya gini loh gitu. Nah, ini berarti teman-teman itu solutif ya di sini. Ini kata kuncinya yang diujikan jejaring kerja. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa kalau kamu itu orang yang solutif, bisa memberi penyelesaian permasalahan dan terbukti. Berarti yang mana? Yang C. Karena kalau yang A ini hanya diberi nasihat, yang ini solusinya dari buku gitu ya. Ini dibiarkan berarti kita nggak respect. Menegur itu juga tidak membuat masalah selesai. Jadi sebenarnya dari A, B, C itu yang terbaik adalah yang C. Ketika kita hendak memberikan saran kepada teman, berilah jawaban yang paling solutif dan terbukti. Oke, 2 nomor lagi ya, 69. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan. Bagaimana sikap Anda? Nah, menyuruh semua rekan untuk menghentikan penggunaan sistem, saat itu juga menghentikan penggunaan sistem. Melaporkan, menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu, baru menghentikan sistem, menyelesaikan pekerjaan lalu lapor. Nah, di sini kemampuan yang diuji kemampuan teman-teman mengendalikan diri. Pilih opsi yang mencerminkan sikap kemampuan mengontrol atau mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini Anda aplikasikan menggunakan tabel skala prioritas. Maka biasakan mulai sekarang ketika menghadapi dua hal yang sama-sama berbenturan ya harus cari skala prioritas. Apa itu? Mana yang lebih penting? Gitu ya. Yang paling penting ya saat itu juga harus dihentikan karena di sini akibatnya bocornya data perusahaan. Maka skala prioritasnya apa? Langsung dihentikan saat itu juga. Terakhir nomor 70. Budi adalah seorang mahasiswa di sebuah sekolah kedinasan. Pada suatu ketika, dosen Budi meminta tolong kepada Budi membawakan buku ke mobilnya. Dalam waktu yang sama, ternyata hujan turun, sehingga dosen meminta tolong Budi untuk juga membawakan payung. Sedangkan saat itu, kedua tangan Budi penuh dengan buku. Apa yang seharusnya dilakukan? Menolak permintaan, mengantar buku lalu mengambil payung. Jelas ya, solutif ya. Mengantar dosen lalu kemudian membawakan bukunya belakangan. Melakukan keduanya sesuai dengan kemampuan, mengajak dosen berbincang-bincang. Nah, di sini yang diujikan adalah pelayanan publik. Ya, kita melayani orang lain karena ASN itu sesungguhnya kita tuh pelayan. Pelayan siapa? Pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas kita perlu melaksanakannya dengan maksimal.
Jika dihadapkan, nah ini kata kuncinya teman-teman, jika dihadapkan dengan situasi di mana kita ditugaskan 2 pekerjaan dalam satu waktu, maka kerjakan dulu tugas pertama. Ya, jadi nanti juga akan teman-teman temui di dunia kerja, satu belum selesai udah dikasih kerjaan lagi gitu ya. Ya harus kerjakan dulu yang pertama, lalu kerjakan yang selanjutnya. Jadi yang pas yang mana? Antar bukunya dulu baru ambil payung. Baik, ini teman-teman pembahasan kita yang pertama. Nanti teman-teman masih dapat 15 kali lagi ya G-Meet nanti selama bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kemungkinan nanti untuk tesnya kan masih bulan Mei atau mungkin Juni ya, kemungkinan mundur karena ini saja formasi belum keluar. Tapi insya Allah untuk teman-teman fresh graduate ya, itu banyak formasi untuk CPNS ya, dan CPNS itu berjenjang sampai pensiunnya 60 tahun. Jadi saran saya, kesempatan yang tidak datang 2 kali ini gunakan semaksimal mungkin ya. Nggak ada yang tidak mungkin, semua bisa asalkan teman-teman mau berusaha gitu nggih. Sekian dari saya, nanti ini rekamannya saya kirim di grup. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya kabari di grup ya, insya Allah nanti bisa kita laksanakan malam kalau pas nggak hujan. Kalau misal pas hujan ya kita pagi seperti ini. Baik, saya cukupkan teman-teman. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Tetap semangat belajar, boleh di print ya untuk pembahasannya yang sudah saya kirim di grup, boleh di print. Jadi ketika membahas seperti ini nanti boleh sambil dicoret-coret. Saya cukupkan sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.